Baik, selamat pagi Papa Mama yang hadir di acara ini. Saya ucapkan salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bahagia sekali hari ini bisa diundang, kemudian bisa berkumpul di sini. Ini berkat kerjasama yang luar biasa dari sahabat-sahabat kami di penerbit Nora yang tidak henti-hentinya selalu menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Dan bahkan dulu sebelum masa pandemi ini kami biasanya sih keliling bersama Gramedia itu ke sekolah-sekolah gitu, Sang Timur, Santa Maria dan sebagainya. Dan kali ini saya tanya, kita kemana ini kali ini turnya gitu. Turnya tur online ya, agak berbeda dari biasanya. Terus kita ke ini ayah, ke sekolah Panderster katanya. Wow, di mana itu? Di Bekasi. Lah, kok saya belum pernah tahu itu di mana itu Panderster di Bekasi, padahal saya orang Bekasi begitu. Di mana itu kira-kira Panderster, Miss Fanny, persisnya? Ini Devan. Di Jatirahayu ya, betul ayah. Oh, di Jatirasa. Jatirahayu. Oh, Jatirahayu. Berarti ke Ya, arah Pondok Gede ya? betul, dekat Pasar Pondok Gede, dekat Pasar Kecapi, dekat Naga Swalayan, banyak dekatnya ayah sebenarnya. Wah, berarti kita juga tetanggaan deket dulu. Iya. Baik. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua, sahabat dari Sekolah Vanderster, juga Ibu Maria Manurung selaku komite sekolah ya, yang telah menggagas atau mewujudkan acara ini. Kemudian Ibu Eni Susanti dari Gramedia Store Manager. Ibu luar biasa sekali, pengalamannya begitu sangat jujur dan membuat saya tersentuh ya. Ceritanya singkat tapi dalam banget itu. Dan dulu kami dengan store manajernya Gramedia itu sering keliling Ibu, sampai ke Bandung, kemana-mana lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa keliling online gitu. Masa online kalah sama offline ya. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Di sini ada Ibu Adriana Lampung, saya mencatat satu persatu ya. Kemudian ada Ibu Sri Rahayu yang baru saja memberikan atau membuka acara ini. Bahagia sekali Ibu. Kemudian saya bahagia lagi ketika saya melihat bahwa ada pembicara kedua atau pembicara pendamping atau teman pembicara lah lebih tepatnya, seorang psikolog, Ibu Tioni. Ibu, apa kabarnya? Baik Pak. Senang sekali Ibu. Iya, ketika saya mendengar, wah ada seorang psikolog, itu hati saya langsung tenang gitu ya. Karena nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sulit lebih baik dijawab oleh Bu Tioni aja. Saya mah yang gampang-gampang aja gitu. Karena hari ini saya inginnya sharing pengalaman aja. Selama kurang lebih 17 tahun lah saya menekuni dunia pendidikan anak, dunia parenting. Yang bisa saya bagikan hanya mungkin pengalaman ya, pengalaman menarik, tapi kalau mengenai keilmuan mungkin kita akan lebih banyak sekali nanti dibantu oleh Ibu Tioni, dan saya ucapkan terima kasih banyak ini sebelumnya Ibu ya. Sama-sama Pak, nanti sekalian dibantu dengan pengalamannya juga Pak. Ya, bisanya saya cuma itu mungkin ya. Baik, saya biasanya karena ini sharing pengalaman ya, senangnya berdialog, kemudian ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol, kemudian gimana sih kita bisa mengatasi masalah anak. Nah, kebetulan kan saya diminta oleh para orang tua untuk menulis pengalaman. Jadi pengalaman ini sebenarnya buku pengalaman ya yang saya tulis. Diminta untuk menulis pengalaman, kemudian ya pengalaman yang saya tuliskan pertama adalah ketika saya mendidik dua orang anak saya, laki-laki, beda umur 1,5 tahun ya. Yang kalau orang bilang bahwa laki-laki beda umur 1,5 tahun, itu pasti luar biasa gitu. Dan memang luar biasa begitu, tidak ada anak-anak yang tidak luar biasa. Jadi berbahagialah kalau anak kita itu luar biasa dan menguras energi emosi. Nah, itu biasanya besarnya mau jadi orang gitu.
Ya, percaya sama saya. Saya sudah membuktikan selama 17 tahun anak-anak dulu yang menguras energi orang tuanya, energi orang tua, emosi orang tuanya. Sekarang tuh sudah pada jadi, nggak cuma di dalam negeri, bahkan di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya juga mendirikan sekolah TK gitu. Jadi TK, SD ya. Ini untuk praktek langsung ya, jangan sampai nanti sumber bukunya cuma 2 orang anak saya saja gitu kan, 2 sangat sedikit sekali. Nah, saya punya murid sekitar waktu itu 80 sampai 100 ya. Dan yang menarik adalah sekolah saya ini sedikit agak berbeda. Kalau sekolah lain itu mungkin menerima dengan tes, kalau saya menerima anak itu tesnya cuma tes denyut nadi. Jadi kalau nadinya masih berdenyut, boleh masuk sekolah ayah nak gitu. Dan karena tesnya itu segitu mudahnya, jadi banyak sekali yang masuk. Dan mayoritas yang masuk 70-80% itu adalah anak-anak yang dianggap bermasalah di sekolah, yang tidak diterima oleh sekolah lain. Wah, asik sekali sekolah itu. Sampai guru-guru kami itu awal-awalnya sempat stres. Ya, kalau ada penerimaan murid baru tanya, ayah, ini diterima nggak ya? Kenapa? Wah, kasusnya gitu. Jadi kita bicarain kasus tuh sebelum terima. Ya kan diinterview dulu orang tuanya, anaknya diobservasi dulu. Terus kenapa nggak sanggup? Saya bilang gitu. Iya, kayaknya kita nggak sanggup. Baik, kalau nggak sanggup berarti nggak usah kita terima ya. Ya, iya gitu ayah katanya. Baik, kalau nggak diterima berarti kita enak dong kerjanya ya. Nggak sulit, nggak repot gitu saya bilang. Iya ayah. Nah, terus apa bedanya kita sama sekolah lain? Saya bilang begitu. Justru kita kan rencananya bikin sekolah ini untuk nolong anak-anak yang nggak diterima di sekolah lain, yang tertolak di sekolah lain, yang dianggap masalah, yang ibunya sendiri juga stres gimana nanganinya. Nah, yang sampai akhirnya energi emosi orang tuanya terkuras dan terlimpahkan pada anaknya. Nah, terus kalau kita nggak turun tangan, anak ini nanti besar jadi apa? Gitu. Jadi limpahan energi emosi orang tuanya. Terus mau sampai kapan? Turun-temurun, begitu. Nah, jadi gimana? Saya tanya lagi sama guru-guru. Ya kalau gitu kita coba ayah. Nah, itu dia yang saya suka. Ayo kita coba gitu. Semampu kita, sebisa kita. Akhirnya kita terima tuh. Mulai dari yang terdeteksi secara medis normal, hanya bermasalah dalam hal perilaku katanya, sampai yang terdeteksi mengalami autis itu. Jadi saking sekolah kami itu muridnya seperti hal-hal yang seperti kami gambarkan tadi, sampai terkenal dulu nama sekolahnya itu sekolahnya Ayah Edi, tempat anak-anak bermasalah. Wah, atau sekolahnya anak-anak bermasalah. Saya sampai geleng-geleng kepala sambil senyum ya begitu. Oh ya Tuhan, kasihan sekali kamu nak gitu ya. Kamu baik-baik aja, hebat-hebat aja. Ternyata orang berpikir kamu bermasalah begitu. Enggak, di sini kamu enggak jadi bermasalah. Nah, banyak deh kasus-kasusnya ya, yang mengharuskan sampai yang menangiskan. Baik itu nangis haru karena sedih di awal, sampai nangis haru bahagia di akhir. Karena salah satu yang bersekolah di tempat kami itu sekarang S3 di Tokyo, S2 juga di Jepang dengan beasiswa. Padahal saat itu dia tertolak atau tidak mau sekolah, mogok sekolah. Tapi itulah masa lalu yang membuat saya ingin berbagi pengalaman adalah karena ada catatan-catatan masa lalu. Nah, kemudian waktu itu permasalahan terbesar kita adalah yaitu tadi ya, mendidik dengan teriakan dan bentakan gitu. Jadi kita ini adalah makhluk yang diciptakan dengan sistem otomatis di dalam diri kita, itu otomatis cepat membentak dan cepat marah gitu. Terus cepat teriak. Apalagi kalau sistem otomatis itu sudah dibawa sejak lahir, karena ada tipologi-tipologi tertentu dari kita itu yang gampang sekali naik emosinya. Itu biasanya kita bisa lihat kalau saya mengobservasi orang tua, dari level voice-nya aja saya bisa tahu ini. Gitu. Kira-kira gerakan emosinya seberapa jauh, teriakannya seberapa besar dan seberapa sering. Nah, terus sekolah itu berkembang menjadi sekolah terapinya orang tua. Wah, jadi orang tua yang bersekolah di tempat kami itu kalau ngadu ke orang tua lainnya, ini yang sekolah bukan anaknya katanya. Kenapa? Iya, yang sekolah tuh kita, maminya, orang tuanya, terutama maminya katanya. Oh gitu ya. Iya, gimana itu? Iya, lawan kita diinterview, kemudian mau masuk itu dilatih, suruh ngajar dulu gitu. Bagaimana mengajar anak, biar tahu bagaimana rasanya jadi guru
Ya, kalau mendidik anak sendiri 2 saja pakai bentak, nah guru kita kok bisa gitu mendidik anak 10 nggak pakai bentak, 15 nggak pakai bentak, nggak pakai teriak. Nah, habis begitu nggak tanggung-tanggung kami sampai buatkan rapot. Jadi yang punya rapot itu orang tuanya, yang dites orang tuanya, baik itu teori maupun praktek. Cara bicara orang tuanya kita rekam, kita nilai, kita langsung melihat, wah nanti pola asuhnya kira-kira kayak gini ini. Nah, seperti itu, mama papa. Dan puncaknya adalah kami membuatkan rapot. Jadi setiap 3 bulan itu bagi rapot. Nah, bahkan nanti kalau ada 6 bulan sekali itu adalah review. Jadi rapot 3 bulanan, 6 bulanan, dan kami memberikan fasilitas konseling kepada orang tua bagaimana meningkatkan hasil tes awal. Jadi ada tes awal bagi orang tua. Jadi orang tua masuk itu dites, nanti ada levelnya. Level yang paling bawah itu level D namanya, level yang paling bagus itu level A. Nah, rata-rata orang tua itu masuk ya, awalnya masuk ke sekolah kami itu rata-rata ya, nggak semua. Itu levelnya di E sampai di D gitu. Bayangin ada yang E loh. Kita pada buat menerima itu minimal level D. D itu adalah ketika orang tua mengakui kalau dia nggak bisa didik gitu. Nah, jadi oke lah, bentak nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, manusiawi kok. Lawang kita nggak pernah sekolah jadi orang tua kan. Kita tiba-tiba aja jadi orang tua. Jadi psikolog ada sekolahnya, jadi dokter ada sekolahnya, jadi pilot ada sekolahnya. Lah kita tiba-tiba jadi orang tua. Lantas mau pakai cara apa mendidik anak? Bayangin coba kalau kita nggak pernah sekolah pilot terus disuruh nerbangin pesawat. What happen? Apa yang terjadi? Wow, luar biasa. Dan sekarang bayangin kita nggak pernah sekolah jadi orang tua, tiba-tiba jadi orang tua disuruh mendidik anak. Wow, serem banget kan gitu kalau kita jadi anak, ngebayangin. Jadi nggak aneh gitu kalau beberapa anak itu mengatakan bahwa waktu kecilnya sempat pengen bunuh diri. Saya udah biasa itu ngademin kayak gitu. Saya pernah menghadapi seorang anak yang sampai naik ke atas loteng bawa pisau. Nah itu sampai turun, akhirnya kasusnya kita angkat, ternyata ada di orang tuanya. Dan orang tuanya nggak mau berubah, coba bayangin. Jadi murid kita, anaknya mau bunuh diri, pakai pisau, bawa pisau begini. Nah itu SD kelas 1 ya. Nah tiba-tiba orang tuanya kita undang, orang tuanya sama sekali nggak merasa bersalah. Padahal orang tuanya itu, mohon maaf ya, sivitas akademika loh gitu. Bukan orang-orang biasa. Akhirnya pusing gitu kami gimana caranya mau dikembalikan tambah hancur nanti anaknya dipegang sama orang tuanya. Akhirnya kita minta izin sama orang tuanya untuk dipungut, diadopsi jadi anak. Jadi anak itu diadopsi oleh salah satu guru kami, kepala sekolah kami waktu itu. Jadi menarik lah memiliki sekolah yang di luar kebiasaan. Nah, sampai suatu saat kami berkesimpulan bahwa kalau ada anak bermasalah, itu sebenarnya problemnya bukan di anak. Kesimpulan kami seperti itu. Problemnya ada di mana? Nanti kita coba diskusi ya. Nah, kita diskusi problemnya ada di mana gini. Saya kebetulan buat slide, simple aja slide-nya, mudah-mudahan singkat gitu ya. Tapi paling enggak ini slide ini bisa menggugah hati kita, karena menggugah hati itu adalah kunci pertama untuk bisa bagaimana kita mendidik anak tanpa teriakan dan bentakan. Kalau kita masih merasa bahwa kita baik-baik aja kok, anak saya yang bermasalah gitu. Ini problemnya ada di dia nih, atau di sana, di sini, di situ, bukan di saya. Nah ini dia yang agak menyulitkan. Sama seperti tadi anak yang mau bunuh diri tadi gitu. Bapaknya nggak merasa bersalah. Padahal setelah kami wawancarai, kita ajak ngobrol dari ke hati, ya cara mendidiknya luar biasa. Tidak hanya bentak tapi teriak, bahkan ngerendam di ember ya, atau di drum gitu kalau anaknya bersalah. Ya mau gimana lagi gitu. Nah saya sebelumnya mohon izin dulu, mau share screen dulu ya, sedikit aja share screen. Nah ini dia slide-nya. Slide-nya bentuknya gambar-gambar aja biar enak, karena manusia lebih suka lihat gambar daripada lihat tulisan. Gambar lebih bunyi daripada tulisan. Sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah ya, sudah. Oke, sudah. Ya, mendidik anak tanpa teriakan dan bentakan. Mestinya tuh saya kasih tanda tanya di belakangnya. Bisa nggak sih? Ayo jawab, bisa nggak sih? Bener gak sih bisa gitu loh.
Terus saya sempat waktu memberikan acara ini ditanya, Ayah Edi sendiri bener tuh bisa nggak teriak dan nggak membentak anak gitu kan? Bagus sekali itu pertanyaannya. Pertanyaan dasar pertama sebelum kita memberikan materi, pertanyaannya harus begitu memang. Ayah Edi bisa itu gitu. Saya bilang, aduh, jujur, justru saya dulu nggak bisa, kemudian saya pada akhirnya belajar untuk jadi bisa. Jadi awalnya nggak bisa. Kebetulan sekali saya ini tipe orang yang kalau dalam bahasanya teman-teman dari psikolog itu katanya tipenya koleris ya. Koleris itu keras gitu. Tipe saya keras loh gitu. Dan dari wajah ini saya langsung bisa baca ini tipe-tipe yang ada di sini. Itu kelihatan banget. Tapi nanti kalau udah dipoles, itu wajahnya nanti bisa jadi lembut loh. Bisa dari yang keras itu garis-garisnya bisa luntur gitu. Keren banget ini. Nah, saya awalnya nggak bisa jujur nggak bisa. Karena memang satu bawaan lahir, kedua pola asuh sebelumnya. Jadi dari orang tua saya itu dua-duanya keras. Yang ketiga, tempat tinggal saya. Dulu saya tinggal di Tanjung Priok. Wah, itu juga daerah yang terkenal, sangat keras. Kemudian jadi orang tua, nggak pernah sekolah jadi orang tua. Itulah alasan kenapa saya jadi ayah Edi dan belajar parenting. Karena niat saya tidak mau menimbun dosa sebagai orang tua pada anak-anak saya. Saya harus melakukan dengan benar, apapun caranya saya harus belajar. Sekarang belajar itu sangat terbuka, bisa dari mana saja, dari apa saja. Dan saya belajar. Kemudian kenapa saya ambil gambar ini? Ini adalah keseharian tantangan kita sebagai orang tua. Pertanyaan yang paling mendasar, kelihatan nggak gambar kiri ini gambar apa? Ya, gambar apa? Anak yang sedang apa itu? Uang digunting. digunting itu THR. THR yang baru diterima orang tuanya, kemudian orang tuanya nerima tamu nggak sengaja, anaknya ngelihat langsung diolah. Nah, pertanyaan saya, kalau ini terjadi saat ini pada kita, bisa nggak sih kita nggak teriak sama nggak bentak? Big question. Terus di sebelahnya, nah ini dia, anak-anak kita itu eksploratif, kreatif, luar biasa. Setiap hari saya menemukan bahwa anak-anak inilah yang kalau kita olah dengan baik bisa menjadi jenis-jenis seperti Albert Einstein. Saya sudah membuktikan, anak-anak yang datang kepada saya pasti membawa masalah, tapi pulang dengan membawa berkah. Sampai orangnya bersujud syukur, kemudian menangis. Banyak sekali talkshow atau proses konsultasi orang tua yang anaknya dinyatakan bermasalah itu kami muat di YouTube. Nah, bayangkan kita dihadapkan oleh kondisi-kondisi seperti ini. Saya baru menyajikan 2 ya, sebenarnya ada banyak sekali yang hampir setiap hari berganti-ganti. Seperti ini. Pertanyaannya, sanggupkah kita mendidik mereka tanpa teriakan dan bentakan? Ayah Edi gimana? Wow. Jujur saya nggak sanggup di awal. Tapi kalau sekarang, silakan interview anak saya, dua-duanya laki-laki itu. Seperti apa ayahnya mendidik mereka. Jadi jangan saya yang ditanya, ya anak saya ditanya gitu. Dua-duanya itu adalah testimoni. Kalau mau dihadirkan, saya bisa hadirkan. Mereka sekarang sudah 16 dan 17 tahun lebih ya. Nah, kenapa kita menjadi orang yang gampang sekali marah? Tadi saya katakan bahwa kita ini membawa pola dasar yang dibawa sejak lahir. Jadi tiap kita itu profilnya beda-beda gitu. Ada orang yang lembut, orang tua yang lembut. Kalau yang lembut masalahnya adalah sering anak yang keras, nggak bisa diatur, nggak bisa mengelola. Jadi ada aja masalah itu. Tapi ada kebalikannya, orang tuanya yang keras. Nah, kemudian kita punya sebuah rantai kekerasan dalam keluarga. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Picture ini diambil dari seorang kartunis dari Amerika yang menggambarkan sebuah pola turun-temurun kenapa kita mendidik itu selalu dengan teriakan dan bentakan. Ya. Jadi inilah saya. Ini adalah gambaran saya sebenarnya. Saya itu dulu kira-kira seperti ini. Walaupun tidak se-ekstrim ini ya. Tidak se-ekstrim ini saya katakan. Tapi kira-kira gambarnya mewakili. Jadi dulu ini saya. Nah,
Nah, anak ini adalah peniru yang ulung, jadi dia merekam jejak bagaimana dia dididik oleh orang tuanya. Jadi sebenarnya kalau kita masih mendidik dengan kekerasan, kita sedang mewariskan teriakan dan bentakan pada anak kita. Dan nanti ketika saya jadi orang tua, maka saya akan jadi orang tua yang sama lebih kurang atau mirip-mirip dengan orang tua saya dulu. Nah, disinilah saya bertanya waktu itu. Kalau memang gambar ini seperti ini, nah ini dia terakhir adalah ketika anak kita jadi orang tua atau cucu atau anak kita atau kita punya cucu, maka cucu kita akan diperlakukan persis sama seperti ketika dulu memperlakukan anak kita memperlakukan anak. Nah, waktu itu pertanyaan saya, ini lahirnya Indonesian Strong From Home nih, dari sini nih. Pertanyaan saya adalah, kalau ini bentuknya sebuah rantai, lantas siapa yang bisa memutus mata rantai ini? Ini pertanyaan besarnya. Kemudian kalau seandainya ini bisa diputus mata rantainya, lantas siapa yang mau? Mau nggak orang tua yang hadir saat ini memutus mata rantai itu, supaya terakhir itu adanya di kita saja? Sudahlah cukup. Kalau saya waktu itu mengatakan, sudah cukup nak, pada anak saya, ayah saja yang mengalami ini, kamu tidak akan mengalami lagi. Ayah akan berjuang semaksimal yang ayah mampu nak untuk tidak lagi mengulangi rantai kesalahan yang sama padamu. Supaya nanti kalau ayah punya cucu, kamu akan memperlakukan anakmu persis seperti dulu ayah memperlakukan kamu. Nah, ini dia asal usulnya. Kalau kita sudah mulai tahu asal usulnya, baru kita bergerak bagaimana mengatasinya. Pada awalnya orang tua yang tadi datang ke sekolah saya bermasalah. Oh ya, saya juga perlu memberitahu ya, orang tua yang bermasalah ini kategorinya mulai dari E sampai nanti kita angkat menjadi A. E itu biasanya tidak kami terima karena sudah nggak tahu cara mendidik dan nggak mau mengakui kesalahannya, nggak mau berubah. Jadi udah ya, saya katakan wasting time lah. Nah, kalau yang kategori D ini orang tuanya ngaku salah. Saya nggak bisa ayah. Saya masih keras, saya membentak, tolong bantu saya ayah untuk berubah. Nah, kalau kalimatnya seperti itu, dia masuk kategori D dan kami terima. Nah, kemudian nanti akan naik ke level C, ke level B, sampai ke level A. Dari orang tua yang dulunya D, kemudian kalau sudah mencapai level A, itu kami berikan parent award namanya. Jadi ada piala di tempat kami itu, piala untuk menjadi orang tua level A. Itu ada beberapa orang tua sudah berhasil, kurang lebih 5 orang tua. Kemudian kami minta untuk share pengalaman, gimana itu bisa dari D ke A. Nah, awal-awal mereka datang, kami amati apa sih masalahnya, kenapa mereka suka meneriaki anaknya, membentak anaknya dan gampang marah. Yang pertama, masuk ada kelompok orang yang sebenarnya belum siap jadi orang tua, belum siap. Dia jadi orang tua itu karena tuntutan lingkungan. Tahu ya tuntutan lingkungan. Kok masih sendiri? Kapan nikah? Kapan married? Gitu ya. Terus habis begitu, udah married. Kok belum punya momongan? Nah, kapan punya momongan? Habis punya momongan, kok baru 1? Nggak pengen nambah. Pernah pasti ngalamin itu deh di antara kita. Nah, ada yang siap menghadapi itu, ada yang sebenarnya nggak siap. Jadi dia tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan social pressure tadi. Akhirnya jadi orang tua, terpaksa jadi orang tua. Oke. Nah, ini kelompok 1 kategorinya. Terus yang kedua, ada yang berkecimpung dengan pekerjaan. Jadi gampang marah itu karena punya masalah banyak di kantor dan saking banyaknya terbawa pulang. Ini normal sekali, ini semuanya normal loh. Ini adalah problematik keluarga di Indonesia yang harus kita atasi, dan saya waktu itu dapatkan temuan ini di sekolah saya ini. Yang ketiga, ya nggak pernah belajar jadi orang tua, jadi nggak punya referensi ilmiah. Jadi seandainya saja kalau saya bilang sebelum jadi orang tua itu wajib sekolah psikologi, mungkin agak lebih baik ya Bu Tioni ya. Gitu. Jadi punya dasar gitu jadi orang tua, nggak ngasal gitu. Paling enggak punya sertifikasi seperti Bu Tioni itu ya. Jadi kayak pilot punya sertifikasi, dokter punya sertifikasi, baru boleh praktek gitu. Kita ini enggak punya sertifikasi apa-apa, termasuk saya. Tiba-tiba praktek jadi orang tua. Wow, ini orang tua apa ini namanya? Orang tua malpraktek mungkin ya.
Nah, kemudian yang lain lagi kebingungan karena terlalu banyak pendapat. Nah, ini pernah nggak ngalamin gitu? Wah, kalau anak begitu mah harusnya dipukul, sering-sering dipukul, biar nurut, biar nggak ngelawan gitu. Dijewer, kasih hukuman, kasih ini, yang ini bilang begitu, yang itu bilang begini. Nah, akhirnya jadi orang tua bingung. Jadilah kita orang tua yang ngikutin pendapat lingkungan. Wah, anaknya jadi korban. Yang terakhir adalah tidak ada manual booknya, tapi sekarang ada manual booknya. Ini manual booknya. Gitu. Ini atas permintaan orang tua. Tolong dong ayah tulis gitu. Baik, saya bilang. Dan alhamdulillah ada Nora yang mau memfasilitasi. Kita itu memang orang tua yang instan, nggak pernah jadi orang tua. Zaman Pak Harto dulu ada belajar jadi buta aksara, nah, belajar diajari bisa. Nah, sebenarnya orang tua juga bisa gitu kalau mau belajar parenting. Ini aja ibu-ibu dari nggak bisa nulis, nggak bisa baca sampai bisa gitu. Nah, dulu ada zaman berantas buta aksara. Nah, saya kira kalau kita mau belajar pasti bisa. Nah, yang nggak bisa itu adalah yang nggak mau. Karena di sekolah saya itu ternyata mama sama papa yang hadir, itu dari 100% orang yang kami terima di sekolah kami, itu hanya sekitar 10% yang nggak mau berubah. Maksimal tuh 15%. Sisanya mau berubah, 80% tuh mau berubah walaupun tertatih-tatih. Inilah luar biasanya orang tua. Begitu cintanya pada anak, begitu besar kasihnya pada anak. Sehingga walaupun itu sangat berat, berubah itu adalah hal yang paling berat loh. Gampang sekali diucapkan, tapi berat untuk dilakukan. Tapi berubah. Dan saya betul-betul salut pada orang tua yang berubah. Dari level D ke level A. Dan kalau sudah level A, percaya atau tidak, itu dijamin 99% anaknya pasti sukses. Jadi kalau ingin anak sukses itu sebenarnya bukan dorong anak untuk ikut bimbel ini, bimbel itu dan sebagainya. Enggak. Berubahlah diri kita 100% menjadi orang tua yang pandai mendidik. Kalau kita sudah masuk kategori orang tua A, wah sudah. Saya akan memberikan garansi, anak ibu pasti akan sukses. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, karena problemnya sebenarnya ada di kita, saya menghimbau ini, berhentilah marah, bentak, mulai hari ini juga. Jadi, ayo kita belajar parenting. Gitu. Karena parenting itu singkatan dari penting buat parent. Nah, seperti itu. Baik. Seperti tadi saya katakan bahwa sepanjang perjalanan kita mendidik, kita akan berhadapan dengan problematik sama anak yang memicu emosi kita. Nah, saya membuat ini teori-teori pribadi ini ya, teori pribadi. Jadi berdasarkan saya mendirikan sekolah, kemudian saya catat, saya adalah pengamat dan observer bersama guru-guru saya. Akhirnya saya membuat semacam catatan-catatan gimana sih saya bisa melihat problem di setiap level anak ya. Ternyata setiap level anak, setiap level usia anak itu problemnya berbeda-beda. Nah, TK itu berbeda, SD itu berbeda, SMP berbeda, SMA berbeda, kuliah berbeda, dan itu membutuhkan handling yang berbeda, cara penanganan yang berbeda. Cuma percaya atau enggak, kadang-kadang kita orang tua itu ngerasanya sama. Waktu anak kita TK ya ngedidiknya seperti itu. Waktu SD begitu juga. SMP masih begitu juga. SMA bahkan sudah menikah aja masih ada kelompok orang tua tuh yang memperlakukan kita seperti anak waktu kecil. Ngerasa nggak? Ada yang ngerasa nggak papa mama? Orang tua kita nih loh ya. Mudah-mudahan kita nggak lagi. Kita nggak mewarisi hal yang sama. Jadi akhirnya saya membuat kategori-kategori. Ya usia TK itu fasenya egosentris. SD itu fasenya geng age. SMP itu ya fasenya adalah geng age tengah, kemudian SMA geng age akhir. Itu problemnya begini. Kemudian fase identitas itu pada saat kuliah, fase adaptatif setelah kerja kantor. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka sudah di kantor bekerja itu menjadi manusia yang seutuhnya. Ya kan ada tuh kita menghadapi teman, ada nggak ya di antara kita ngadapin teman tuh childish banget gitu, childish banget. Padahal udah teman kantor. Gitu, gampang emosi, baperan. Nah, sebenarnya ini bukan salahnya dia, papa mama. Ini adalah sebuah proses edukasi atau proses pendidikan yang salah sehingga itu terbawa sampai besar. Nah, kita mau nggak anak kita kayak gitu? Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa saya bisa handling anak TK, SD, SMP, SMA, sampai anak kuliahan.
Jadi saya nih usianya sudah di atas 50, ya kepala 5 ke atas. Tapi percaya atau enggak, itu sama anak TK nyambung. Karena saya pegang ilmu ini. Kemudian sama anak SD nyambung. Bahkan saya di Bali itu buat namanya klub kongko-kongko bagi anak-anak bermasalah. Kongko-kongko untuk anak SMP sampai SMA. Anak-anak bermasalah. Saya kumpulin di Bali buat eksperimen. Ya, buat penelitian saya. Dan ternyata anak-anak yang pada awalnya itu, kalau kita katakan wajahnya itu dengan penuh tatapan yang yang penuh emosi dan marah, sampai akhirnya menjadi sahabat bagi saya. Sampai yang tadinya nggak mau ngomong sama saya, benci sama saya, kalau kelihat saya boring, ya wajar boring, karena apanya mau diambil, wajahnya nggak bagus, bulat, hidungnya besar, hitam dan sebagainya, nggak menarik buat anak-anak muda. Tapi sekarang jadi tempat curhatnya mereka. Sampai mereka udah menikah, masih kemarin nelpon ada yang mau curhat katanya. Nanti, nah saya kasih waktu, sekarang lagi ada acara nih. Nah begitu. Baik, kita harus pahami ini supaya kita tahu anak kita di usia berapa. Oh kalau usia ini tuh problemnya ini, nanti saya akan menghadapi tantangan ini. Oh handling tekniknya kayak begini, biar nggak emosi itu gimana. Karena ini sebenarnya kurikulum yang harus dilalui oleh setiap orang tua. Kalau anak itu pasti akan begitu, melewati fase-fasenya. Jadi kalau kita tidak menguasai kurikulum ini, maka inilah pemicu utama kita gampang banget teriak dan bentak. Oke, next. Ini yang paling penting, Mama sama Papa. Nah, ini adalah gambar yang sangat sederhana, tapi sangat luar biasa efeknya. Ini saya pelajari dari seorang ahli otak ini. Saya tanya sama seorang ahli otak waktu itu, ya, neuroscientist ya. Saya bilang, kenapa sih orang itu kok bisa marah? Kenapa sih orang itu kok bisa marah? Apakah ini abnormal atau normal? Jawabannya, that's quite normal. Normal. Sangat normal, manusiawi. Kenapa? Saya bilang, oh ya karena kita memang dirancang itu, sistem kerja otak kita seperti itu katanya. Kita adalah triune brain, kita adalah otak, kita manusia, makhluk yang punya 3 otak, 3 lapisan otak, 3 dalam satu kesatuan, namanya triune brain ya. Otak yang paling purba, yang paling tua namanya otak reptil. Nah itu adanya kira-kira di sini. Ini biar mudah aja, saya pakai gambar yang sangat mudah sekali dipahami, nggak mau pakai gambarnya ahli saraf, karena saya juga bingung dan stres melihatnya. Jadi yang paling mudah saja, kira-kira gambarannya, kita itu punya struktur, pertama otak reptil, kedua mamalia, ketiga itu otak mamalia sempurna. Nah, otak ini bekerja berdasarkan sebuah sistem dan fungsi masing-masing. Fungsi otak reptil ini adalah untuk self defense atau naluri atau insting. Sedangkan mamalia ini adalah otak rasa yang menimbang rasa benar, salah, baik, buruk, patut atau tidak. Dan yang terakhir ini adalah otak logika, mamalia sempurna, berpikir secara logis. Nah, menariknya begini, kenapa kita marah nih? Prosesnya begini ceritanya ya. Kita itu hari-harinya setiap ada respon dari luar, yang menilai, yang mengukur itu adalah otak mamalia atau rasa. Jadi mama papa ini sebenarnya setiap detik, setiap saat itu semuanya diatur oleh yang namanya rasa. Ketemu anak, rasanya saat itu sedang apa? Nah, jadi rasa inilah yang nanti akan menjadi pemicu apakah yang diaktifkan itu otak mikir, logika, atau otak hewan, reptil. Nah, jadi misalnya begini, kayak tadi ya, mama baru dapat THR. Ya, THR-nya kebetulan cash ya. Ceritanya ini cash ya. Kalau sekarang udah nggak ada sih zaman cash, semuanya ATM. Cash, ketika cash kemudian ditaruh di meja, tiba-tiba tamu datang. Anaknya ngelihat, waduh apa itu? Wah ternyata mama bawa mainan. Wow, mainannya mainan kertas. Oke, kalau gitu kita olah, kata anaknya, digunting. Nah, kemudian ketika mama melihat itu, yang berinteraksi rasa. Nah, rasanya gimana itu? Aduh, uang satu-satunya mau dibuat begini, kok diguntingin? Rasa.
Kalau rasanya ini diolah dengan benar, maka nanti kita akan berpikir logis. Tapi kalau rasanya ini nggak diolah dengan benar, ini kita akan berpikir seperti reptil. Nah, itulah kenapa ada yang disebut kecerdasan emosi. Jadi sebenarnya di sini awal mulanya kecerdasan emosi itu maksudnya ini, mengolah otak rasa. Nah, kebanyakan kita itu nggak pernah ikut pelatihan. Nah, jangankan pelatihan, denger aja mungkin baru kali ini ya. Ada otak rasa yang menjadi pemicu gerakan apakah kita akan berpikir logis atau seperti reptil. Nah, dari situlah pentingnya kita tahu dulu deh sebelum latihan. Tahu dulu, memang ada otak mamalia. Jadi ketika mama papa berinteraksi dengan anak, maka ini yang terjadi, otak mamalia. Nah, program parenting itu sebenarnya adalah untuk mengolah rasa. Jadi kami akan membantu setiap orang tua menghadapi setiap kasus. Makanya kita diskusi kasus nanti. Supaya kita latihan, oh begini ya ternyata untuk mengelola otak mamalia itu. Dan kalau otak mamalia itu terolah dengan baik, maka jadinya logis. Dan inilah yang kita butuhkan. Mendidik anak kita dengan logika, akal sehat, bukan dengan reptil. Kenapa? Kalau kita didik dengan reptil, maka besarnya dia jadi bereaksi reptil. Begitu ayah bunda. Nah, ini bukan iklan, tapi ini juga atas permintaan para guru, para orang tua yang menyekolahkan anak-anak di sekolah kami. Waktu itu bilang begini, ayah itu kan sudah banyak sekali memberikan edukasi parenting. Kalau di kami parenting itu gratis, wajib setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Dan kalau nggak ikut parenting di sekolah kami, orang tuanya akan kasih surat teguran. Nah, surat pemanggilan. SP1, SP2, SP3 dikeluarkan. Jadi kami keras sekali ini. Gitu. Nggak mau ikut parenting? Ya, jangan sekolah di tempat kami. Kenapa? Kami aja peduli loh sama anak papa mama. Masa anak papa mama sendiri nggak peduli sama anaknya? Nah, jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak hadir, udah kita panggil. Nah, kalau sampai nggak hadir lagi, ibu cari sekolah lain aja lah. Yang lebih peduli daripada kami terhadap anak ibu. Jadi galak saya itu kalau untuk urusan membela hak-hak anak ya. Tapi hasilnya, wah ibu-ibu yang luar biasa. Wah, indah sekali. Nah, ini atas permintaan para orang tua akhirnya bilang gini, ayah, bisa nggak apa yang ayah ajarkan kepada kami itu dibukukan? Karena kan nggak semua orang bisa sekolah di tempat ayah. Dan sekolah ayah kan cuma beberapa doang dan jauh lagi di Bali. Dan gitu. Akhirnya ada kemurahan tangan Tuhan melalui Naura, kemudian melalui Gramedia waktu itu ya, kita berpartner, mulailah menuliskan ini satu persatu dan jadi banyak sekarang. Dan terakhir buku yang baru kita launching setahun lalu atau 6 bulan lalu, yaitu Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan. So, baik. Bagaimana kita bisa mengelola yang otak emosi tadi? Yuk kita ngobrol aja, tanya jawab. Nah, barangkali jauh lebih berguna dan kita bisa belajar. Dan kalau kita dialog atau bertanya, itu lebih gimana ya? Maaf ya, bahasa anak sekarangnya itu, anak gaulnya, itu gue banget loh gitu. Itu pertanyaan gue banget loh. Itu kasus gue banget loh gitu. Jadi lebih asik kayaknya. Jadi saya sudahi dulu presentasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silakan Bu Fani. Wah, terima kasih Ayah. Saya percaya nih dari tadi waktu Ayah memberikan materinya, Papa Mama, Ayah Bunda, coba berapa banyak yang hatinya tertusuk-tusuk, termasuk saya nih Ayah nih. Karena selama masa school from home ya, pandemi ini, wah udah nggak terhitung deh berapa kali tuh saya kelepasannya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Papa Mama Ayah Bunda yang hadir. Untuk Papa Mama Ayah Bunda yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand ya. Raise hand dulu, nanti akan dipilih siapa yang berkesempatan bertanya kepada Ayah Edi. Mari saya persilahkan, ada yang ingin bertanya? Jangan lupa raise hand dulu ya. Baik, ini ada atas nama Riri. Ayah atau Bunda ini boleh dinyalakan kameranya mungkin? Ini Mama. Oh, Mama. Mama Riri dari mana nih? Dari sekolah mana? Dari TK Pavanderstoor. Baik, dipersilakan Mama Riri. Ya, terima kasih banyak atas sharingnya dari sekolah Pavanderstoor dan Ayah Edi.
Terima kasih banyak. Terima kasih Saya banyak Mbak pengen, Li. iya, saya tergelitik ini dari Ayah Edi presentasi, saya tergelitik untuk menanyakan satu hal ini. Apakah bijak ketika kita misal memberi label kepada anak-anak kita? Salah satu contoh tadi dari awal presentasi sampai akhir tadi saya banyak mendengar Ayah Edi menyampaikan bahwa anak-anak yang bermasalah masuk ke sekolah saya gitu ya Pak. Apakah labeling anak bermasalah untuk di awal aja kita sudah melakukan masalah itu apakah bijak dan bagaimana kita mendefinisikan anak-anak bermasalah yang dimaksud ini Ayah Edi? Karena setahu saya ya kalau ya semuanya pasti masih belajar ya sebagai orang tua, cuman kalau kita baca-baca biasanya kayak kita sudah tidak kita belajar membatasi menggunakan kata-kata yang melabeling anak. Salah satu contohnya anak nakal, anak pemarah, anak bermasalah misalnya salah satu contohnya Ayah Edi. Mungkin ini saya perlu pandangan lain gitu Ayah Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mama Riri. Ayah Edi boleh menjawab, nanti selanjutnya pertanyaan dari Mama Lui ya. Iya, dijawab Silakan, dulu Ayah. ya. Iya, dijawab dulu ya, karena saya daya ingatnya nggak lama itu, cuma sebentar. Baik, sebenarnya saya ingin lihat wajahnya Mama Riri ini ya, tapi tidak apalah, saya membayang-bayangkan saja sambil berdoa, semoga nanti wajahnya bisa kelihatan gitu kan. Jangan dulu Ayah Edi kan pagi-pagi ya masih. Baik. Oh iya, baik. Di rumah. Terima kasih, mohon maaf. Ya baik, begini ya. Tadi tanya, apa sih masalahnya anak itu? Wow, banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Karena kita terbiasa membuat standar satu kenormalan. Nah ini awal masalahnya saya temukan di sekolah. Kita biasa membuat standar satu kenormalan. Jadi yang disebut normal itu begini kriterianya. A, B, C, D. Oke ya. Jadi D, E, F, G, H, I, J itu dianggap bermasalah. Ya, jelas ya maksud saya ya. Misalnya beginilah kalau di sekolah. Anak yang disebut tidak bermasalah itu yang nurut, yang gampang dibilangin, yang kalau duduk itu tenang. Disuruh nulis, rajin mencatat. Nah kalau di luar itu, maka dianggap bermasalah. Nah ini dia cilakanya. Saya menemukan di sekolah saya itu bukan masalah. Itu hanya beda tipe anak. Jadi anak yang berbeda-beda ini nggak bisa distandarisasi dengan satu standar nilai ukur. Kalau nggak sesuai, dia bermasalah. Nah, itu awalnya. Contoh begini ya, ada satu orang anak dulu waktu masih TK, aduh mengharukan sekali, masuk ke sekolah TK, saya nggak pernah mau masuk kelas. Masuk, langsung lari, cuk, kemana? Kemana coba tebak dia perginya? Ke tong sampah. Coba bayangkan. Ibunya langsung teriak-teriak, ngapain ke situ? Itu kelasnya di situ, itu bu guru di situ. Jangan ke situ, jeder. Sebentar mama mundur dulu ya. Ini udah di wilayah kami, gitu. Mama lihat aja dari kejauhan bagaimana kami menangani ini. Baik, nggak apa-apa ya mama. Gitu. Akhirnya mamanya mundur. Sampai akhirnya di sekolah kami itu dikasih spanduk batas wilayah orang tua boleh masuk dan barang siapa yang mau masuk tidak boleh marah. Gitu. Menarik lah. Pokoknya kita buat gimmick-gimmick di sekolah tuh banyak gitu. Saya jelaskan tadi, pergi ke tong sampah. Nah ini dianggap bermasalah. Oleh orang tuanya bermasalah. Oke. Oleh sistem sekolah dianggap bermasalah. Orang belajar kok di tong sampah. Itu. Kemudian oleh sekolah sebelumnya mungkin dianggap bermasalah. Karena nggak sesuai prosedur. Atau nggak sesuai ya kebiasaan atau normalitas tadi. Terus saya bilang sama miss kami, tenang miss, ya. Halo. Jelas ayah. Oh masih jelas ya? Ya baik. Nah kemudian biasanya begini, ya biasanya saya adalah mentor bagi miss. Jadi pelatihan untuk
Ya, pelatihan untuk guru itu berlangsung setiap hari karena saya mentornya gitu. Setiap hari setiap ada kasus baru, Miss akan bilang, "Ayah, gimana ini Ayah?" gitu nangannya. "Ayah, gimana ini Ayah?" Tenang, Miss. Filosofinya begini, Miss. Filosofinya begini ya. Miss suka duren nggak? Miss Fanny suka duren nggak? Atau buah apa yang Miss Fanny suka? Jeruk, melon? Suka Ayah. Suka duren ya? Saya suka durian. Hampir semua buah saya suka. Yang paling suka apa? Paling suka durian. Yes, good. Cuma pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak menciptakan semua pohon jadi duren? Supaya setiap orang juga punya favorit masing-masing mungkin. Karena masing-masing itu ada gunanya, ada perannya, ada fungsinya untuk tujuan masing-masing. Bayangin kalau Miss lagi pengen makan rujak, apa jadinya kalau buahnya duren? Nah, apakah kita meragukan Tuhan itu tidak mampu menciptakan semua pohon itu jadi duren? Nah, saya kasih dulu filosofinya. Baru Miss saya bilang, filosofinya seperti itu, Miss. Anak-anak itu seperti pohon. Mereka adalah pohon untuk buahnya masing-masing. Mereka tidak harus semuanya jadi duren. Izinkanlah mereka yang mangga jadi mangga, yang jambu jadi jambu, yang pisang jadi pisang. Jadi kita harus mengamati ini kira-kira yang sedang kita hadapi ini biji apa, bibit buah apa. Nah, percaya nggak, Bun? Singkat aja ya, Mama ya, sama Papa. Akhirnya ayo kita observasi. Setiap hari kita izinkan dia di tong sampah. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia tuang itu sampahnya dipilah-pilah. Yang plastik dijajar sama plastik, yang botol sama botol, yang ini semua dipilah-pilah. Ya. Saya terus bilang begini. Sudah jelas Miss ini. Di awal Tuhan sudah kasih petunjuk bibit apa ini. Bibit apa Ayah? Calon orang yang akan mengolah persampahan modern di Indonesia. Kalau diizinkan oleh orang tuanya dan kalau diedukasi secara benar. Miss tahu nggak, dulu ketika saya studi pertama di Amerika, waktu itu saya jadi voluntary parent atau ngajar pendamping di sekolah TK. Ada guru TK bilang gini, "Hey, everybody, come on. What do you want to going to be? Kamu mau jadi apa nanti kalau besar?" Wah, itu jawabannya ada yang jadi tukang sampah, ada yang jadi supir, ada yang supir truk, ada yang supir bis, ada yang macem-macem. Dan apa jawaban si guru TK-nya? "Wow, great. Bagus sekali, keren. Yeah, Bobby, come on. Tell me how to become a good driver. How to become a good ini." Dia tanyain satu-satu. Itu nggak ada sama sekali yang nyebut bahwa kok tukang sampah. Nah, karena saya adalah voluntary parent dari Indonesia banget gitu loh. Setelah selesai mengajar, diskusi saya sama gurunya, Kathy, saya bilang gitu. "Sorry, saya mau tanya nih, kok kamu tadi ketika anak-anak ditanya ingin jadi tukang sampah, kok kamu bilang great sih? Di mana grade-nya?" Saya bilang, "Di mana bagusnya?" Wah, dia mengeritkan wajah. "I'm sorry, Eddie." Gitu. "Kenapa? Kamu bilang tukang sampah itu tidak bagus?" Gitu. "Oh iya, kan bagus itu harusnya jadi begini, jadi begini, jadi begini." Ya seperti you know lah gitu. Ya tren kita di Indonesia. Terus gurunya bilang begini. Nah, ini yang menusuk sekali perasaan saya waktu itu sehingga saya berubah jadi ayah Eddie. "I'm sorry, Eddie, where are you from?" "Dari mana asalnya?" Saya bilang, "I'm from Indonesia." "Oh, I see." Gitu. "Oh, I see." Oke, begini Eddie. Anak-anak itu diciptakan untuk menjadi perannya masing-masing. Dan yang paling penting itu bukan jadi apa, tapi jadi sehebat apa di bidang mereka. Jadilah seperti, kalau mereka mau jadi tukang sampah, jadilah tukang sampah terbaik di negeri ini, kalau nggak di dunia, yang bisa menciptakan sistem robotik pengolahan sampah, daur ulang, jadi pupuk, jadi ini, jadi semuanya. Sampai terakhir, beliau bilang, "Do you know, Eddie, here's in US, who is the rich man in this town?" "I don't know. I'm not here." Tukang sampah. Tukang sampah yang mengelola sampah perkotaan ini. Jadi kenapa kamu lihat negeri ini bersih? Itu karena tukang sampah. Yang hebat
Dia mengelola secara modern. Oke, itulah kira-kira singkatnya. Jadi, kembali lagi, sekolah saya tidak lagi menetapkan standar tunggal. Yang ada adalah multiple standard atau multiple intelligence. Dengan filosofi bahwa anak-anak ini adalah bibit dari buahnya masing-masing. Keberhasilan sebuah sekolah dan sebuah pendidikan, baik di rumah maupun orang tua, adalah bagaimana kita bisa menemukan ini buah apa ini ya. Kalau buahnya mangga, harusnya ditanamnya di mana? Ya nggak boleh di pot. Nah, terus perlunya apa? Pupuknya apa? Sinar mataharinya seperti apa? Biar mereka jadi pohon terbaiknya mereka. Itulah kira-kira. Sejak saat itu, anak-anak yang tadinya dianggap bermasalah oleh orang tuanya jadi sadar, oh ternyata it's a bless. Ternyata saya punya bibit ini, punya bibit ini, punya bibit ini. Dan kalau bibit ini nanti ngelanjutin sekolahnya di sini, keilmuannya ini dan sebagainya. Dan dari situlah orang tua mulai berhenti marah. Jadi sebab pertama kali marah itu adalah misperception yang dibentuk oleh sistem dan lingkungan. Jadi Miss Fanny kalau punya beberapa orang anak, mulai sekarang melihat, oh my God, saya diberikan bibit apa ini sama Tuhan. Nah, guru-guru ini problemnya adalah bibitnya banyak dalam satu kelas itu, macam-macam, dan kita nggak pernah diajari ilmu melihat bibit. Jadi mau nggak mau nanti kapan-kapan kita ngobrol yuk, gimana caranya mendeteksi bibit sejak awal. Begitu kira-kira jawaban saya. Banget Ayah, bener ya, kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi ya tentang bibit-bibit itu ya Ayah ya. Baik, terima kasih Ayah. Sudah terjawab ya Mama Riri. Selanjutnya untuk Mama Lui, kami persilahkan. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, kita cuma punya 3 pertanyaan kesempatannya. Jadi yang terakhir nanti dengan Mama Atisia ya, setelah dijawab pertanyaan Mama Lui. Baik, silakan Mama Lui. Oh ya, Baik, mohon mic-nya dimatikan dulu yang lain ya, biar nanti tidak storing. Silakan Mama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat semua. Salam sejahtera. Ya, tadi saya sebenarnya mau sharing pengalaman gitu. Silakan. Kalau saya sendiri merasa saya sering marah-marah dengan anak saya. Sama kok Mama. Iya, karena ya begitu, mungkin karena saya ibu rumah tangga di rumah, terus mungkin anak-anak sudah terbiasa dengar omongan ibunya, jadi sama ibunya itu saya rasanya anak-anak tuh agak menjempelekan gitu kalau ibunya yang berbicara, sedangkan kalau sama ayahnya kebanyakan nurut, langsung cep ya gitu, ya langsung dikerjakan. Sedangkan sama ibunya ya nanti, dan akhirnya sayanya kesel gitu. Terus diminta coba dirapikan tempat tidurnya, dirapikan meja belajarnya, tolong anjingnya dibereskan gitu, karena kita piara anjing ya, jadi mereka punya tugas itu. Wah, doa saya terkabul ini, wajahnya langsung kelihatan. Silakan Ibu. Jadi mereka bertugas, saya kasih tugas rumah itu mengepel rumah bergantian, terus membersihkan kandang anjing, tempat anjing bergantian gitu kan. Nah itu tugas itu saja sih yang di rumah yang rutin saya berikan. Selain tentu saja meja belajarnya rapi, tempat tidurnya rapi, ya itu ya. Karena saya lihat kan mereka tugas-tugas sekolah udah banyak, jadi saya juga nggak memberikan tugas rumah yang banyak. Nah itu saja kayaknya kok susah gitu, susah untuk dikerjakan. Kalau tidak diingatkan pun tidak langsung dikerjakan gitu. Sedangkan kalau sama ayahnya tuh gampang. Coba dirapikan, langsung dirapikan. Coba ini langsung. Jadi kalau ayahnya yang menitahkan itu langsung dikerjakan, sedangkan kalau ibunya itu kayaknya dianggap sepele gitu omongan ibunya. Itu aja sih. Baik. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak juga lebih menghargai ibunya. Baik. Ini masalah teknis berarti ya, masalah teknis ya. Baik, masalah teknis. Jadi begini, yang pertama teknis komunikasi nih, kata kuncinya, teknik komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi, itu biasanya kita menggunakan teknik komunikasi parent child. Parent child itu adalah kita orang tua ke anak. Jadi sistemnya atasan bawahan, perintah. Nah, kalau di perusahaan
Ya biasanya itu terjadi karena ada wewenang yang diberikan. Kalau ngikut perintah atasan ada konsekuensinya. Nah, kalau ibu menerapkan pola komunikasi parent child, maka yang terjadi seperti itu. Jadi siapa yang punya kuasa untuk memberikan konsekuensi, dia yang paling diikuti. Nah, mungkin ibu sering bicara gini, tapi tidak ada konsekuensi. Jadi ya kalau mama cemen, gitu. Nggak usah didengerin deh. Nggak ada efek apa-apa kok, nggak ada resiko. Nah, kalau papa tuh baru gitu. Kalau sampai kita begini-begini, wah berat nih resikonya. Nah, itu adalah konsekuensi kalau kita masih mau menggunakan parent child. Nah, saya belajar di rumah, saya mengubah itu dari parent child menjadi peers. Peers itu sahabat. Kalau sahabat itu biasanya modelnya gini, kita maunya apa sih? Tulis aja, ibu maunya apa ditulis. Saya biasa menggunakan alat tulis, tertulis. Kadang-kadang kalau perlu ditandatangani, ditempel di tembok. Buat kesepakatan. Misalnya ibu mau apa? Bersihin ini, rapikan ini, jam berapa, tanggal berapa. Detail. Setelah ibu tulis maunya apa, kemudian kita ngobrol yuk. Jadikan ini serius. Jadi waktu memberikan tugas itu jangan sambil jalan, sambil masak, sambil ini. Dia nganggap remeh pasti. Duduk khusus membahas itu. Jelasin. Ini ada sesuatu yang mama inginkan dari kamu. Kamu keberatan nggak? Kalau keberatan apa masalahnya? Kenapa? Tolong jelasin. Kalau misalnya kamu jelasin, solusinya apa? Supaya ini bisa tercapai. Nah, terus rewardnya apa? Punishment-nya atau konsekuensinya apa? Detail. Kalau udah setuju, nah itu masuk ke teknik berikutnya. Buat daftar, kemudian list, tanda tangan. Tempel di tembok. Anak saya sejak kecil 7 tahun itu begitu. Dia nggak bisa baca, tapi saya ingetin pakai sistem skor. Sampai itu menjadi habit. Jadi sebenarnya kita sedang membangun habit, bukan membangun perintah. Jadi habit. Ketika jadi habit, nah itu stiker atau namanya kertasnya di tembok ya dicopot, kan udah jadi habit. Nah, begini ibu, di versi kita dia itu nggak menghargai kita, tapi di versi anak sesungguhnya dia juga nggak menghargai saya. Main perintah nggak tanya. Ini jam ini saya lagi ada masalah apa, problem apa, kesulitan saya di mana. Ayo dong kita peers, sejajar, kita ngobrolin bareng. Nah, nanti kalau sudah pendekatan itu yang kita gunakan, pendekatan berikutnya adalah rewarding ya. Rewarding itu mengingatkan dan ultimatum namanya. Ada di buku saya itu. Rewarding itu begini. Misalnya jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, ini giliran siapa ya ngerjakan? Oh, kalau di rumah saya begitu soalnya. Bersihkan WC itu saya tanya, ini giliran siapa hari ini? Kemudian bantuin jemur pakaian anak kami kasih tugas yang disebut sebagai life skill, karena suatu saat nanti dia pisah sama orang tuanya, kos atau mungkin studi di luar negeri, dia akan melakukan itu sendiri dan dia sudah menjadi terbiasa. Nah, seperti itu Ibu. Jadi anak juga punya suara gitu, punya suara bahwa ini nggak bisa karena begini, ini nggak bisa karena begini. Kan ada hal-hal yang kita nggak tahu dari mereka yang sebenarnya menjadi penghambat yang perlu solusi bersama dari kita. Kira-kira seperti itu Ibu. Jadi ingat Ibu ya, mau nggak ubah menjadi komunikasi peers, teman. Yuk sini duduk bareng yuk, mama nyumai gini, ini gini. Hari ini jam sekian begini, gini. Ini bagiannya adek, ini bagiannya siapa. Kadang-kadang juga kalau kita nggak pakai detail seperti itu, kakak adik itu sering merasa nggak adil. Wih, itu sering itu. Nah, itu unsur keadilan awal dari pembangkangan. Kalau adik bilang, oh kok ini banyakan aku kerjanya, oke, supaya berimbang gimana? Semua itu kalau didialogkan dengan metode peers, cair Ibu, boleh dipraktekin habis ini. Saya mah ilmunya ilmu praktek, karena pengalaman. Dan nanti udah nggak ada pertengkaran, itu anak saya beda 1,5 tahun, dua-duanya laki-laki, sejak usia 7 tahun, nggak pernah lagi bertengkar, nggak pernah lagi saya teriak, padahal waktu di bawah 7 tahun mereka masih pukul-pukulan. Mau belajar.
Kan nggak mungkin ya waktu singkat saya menjabarkan semuanya, jadi nanti tanya sama Nora, bukunya yang mana ini gitu. Begitu kira-kira, Mam? Oke, baik. Terima kasih ya, Hedi. Sudah Nanti saya coba terjawab praktekkan. ya, Mama Lui. Ya, terima Baik. kasih, Mama. Iya, sama-sama. Dan yang terakhir, kesempatannya untuk Bunda Atisia. Silahkan dengan cepat, Bunda. Oke, baik. Selamat siang Ayah Edi. Selamat siang Bunda Selamat Atisia. siang Ibu-ibu semua, Bapak Ibu. Saya Atisia dari Sekolah PVDS. Ya. Saya mau bertanya nih kepada Ayah Edi, bagaimana caranya cara memanage atau cara mengatasi emosi kita ya sebagai seorang ibu khususnya. Karena terkadang karena begitu banyaknya aktivitas di rumah, terkadang itu yang membuat kita membentak atau memarahi anak. Jadi seperti pelampiasan gitu ya Pak. Sedangkan kadang-kadang kita misalnya menyuruh anak-anak itu melakukan sesuatu tapi tidak langsung dikerjakan. Pertama memang kita mengatakan dengan lembut, pelan-pelan. Sekali, dua kali kita pelan-pelan dengan halus. Tapi lama-kelamaan suara kita semakin meninggi karena anak-anaknya tidak mau mendengarkan gitu. Ya. Setelah itu Pak, kalau sudah tidak mendengarkan, di situ terkadang emosi kita semakin meninggi dan kadang saking ininya kita bisa main tangan gitu. Atau bisa juga karena Ibu karateka? tuntutan misalnya pekerjaan rumah, belum lagi misalnya dari beberapa orang di rumah pingin pingin di ini, jadi serasa kita ibu itu penuh kepalanya gitu. Baik. Kayaknya, Sebentar ya Bu ya, sebentar. Kita dialog aja ya. Sekarang saya kasih iya, Pak, terima kasih. panduannya. Jangan diputus dulu, gambarnya tetap dinyalakan ya. Baik, jadi menurut Ibu siapa yang salah? Terkadang saya merasa setelah selesai semua misalnya saya marah, saya merasa bersalah sendiri gitu Pak. Nah, itu namanya otak logikanya mulai aktif. Kalau yang tadi otak reptilnya yang aktif. Jadi, coba sekarang Ibu tunjuk saya, tunjuk gambar saya. Ayah ditunjuk, semua tunjuk saya. Nah, tunjuk begini ya, kelihatan telunjuknya ya. Ya, itu yang salah dia begitu. Coba lihat ada berapa jari menunjuk ke anak kita? Ada berapa jari? 1 Pak. Sisanya? Sisanya menunjuk ke saya. Nah, artinya apa kata Tuhan? Ini filosofi Tuhan loh. Filosofi marah. Filosofi Tuhan dibalik marahnya orang tua ke anak. Kamu itu ya. Nah, 1 itu ke arah anak kita yang jadi penyebabnya, sisanya ada di kita. Jadi caranya begini Ibu, ya, baik. Mengubah nangis menjadi senyuman. Ini tekniknya namanya, mengubah tangisan menjadi senyuman. Caranya begini. Pertama, ketika kita mau marah, kita coba diam dulu, diam. Jangan bereaksi, diam. Kalau enggak bisa diam, ambil air. Ambil air, karena marah itu api, obatnya air. Ambil air, setiap kali mau marah, minum air. Nah, minum air. Nanti kalau udah kembung juga kita jadi nggak pengen marah itu. Nah, baik kan, mulai senyum kan. Nah, ini emang teknik mengubah tangisan menjadi senyuman. Baik, berikutnya adalah kita coba dalam diam itu renungkan. Ini penyebabnya dari mana ini? Dari anak kita atau dari sumber lain? Misalnya, kalau dari capek kerja kantor, nih, Ayah Edi dulu keliling kota dan kalau udah pulang kerja, udah capeknya luar biasa. Dan anak-anak itu rindunya luar biasa. Jadi ketika pulang mereka selalu pengen deket sama saya, ngajakin ngomong nggak berhenti-berhenti. Bahkan sampai ke toilet mereka ikut. Ya, begitu. Nah, kalau penyebabnya adalah kecapean kerja, lelah itu membuat kita cepat emosi. Itu sistem kerja otak begitu. Siapapun dalam kondisi lelah, jangan pegang anak, jangan sentuh anaknya. Makanya saya buat, karena penyebabnya bukan di anak saya, tapi di kelelahan saya, akhirnya kita berpikir pakai otak logis. Nah, apa solusi? Solusi pertama adalah saya buat aturan. Nah, kalau ayah pulang dari kerja, mohon izin, jangan diganggu 1 jam aja, biarkan ayah istirahat tidur di kamar ya nak, jangan diketuk, jangan teriak, diam semuanya. Saya briefing anak saya, istri saya hadir di situ.
Yang kedua, tugasnya Bunda sekarang. Ketika ayah lelah, Bunda harus ambil alih aktivitas anak-anak. Nah, jadi ketika itu di briefing ke anak kita, dia paham, dia kerjakan itu, diikuti apa yang terjadi. Betul-betul anak kita tuh luar biasa. Mereka tuh cuma kurang briefing, kurang kejelasan, kurang aturan main yang kita buat tuh nggak ada. Jadi mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, ketika peraturan itu ada, akhirnya mereka ikut aturan itu. Dan setiap kali pulang kantor, ayah mau istirahat dulu ya, istirahat dulu, ayah istirahat. Udah, saya tidur, mereka diam. Kemudian ketika pintu saya bunyi cekrek, langsung berberut masuk. Nah, jadi sebenarnya mereka itu makhluk yang luar biasa. Yang penting kita tahu identifikasi problemnya di mana. Contoh lain, banyak pekerjaan. Contoh lain lagi, apa misalnya? Jadi ibu kasih contoh satu lagi, nanti saya jelaskan. Satu contoh lagi, apa yang membuat pemicu emosinya itu dari mana? Karena kalau ditanya bagaimana memanajemen emosi, kita harus tahu dulu pemicunya apa. Jadi nggak bisa itu satu solusi untuk semua masalah. Nah, solusinya adalah temukan pemicunya, sumbernya dari mana. Itu. Sebutkan satu lagi. Ayo, kenang. Misalnya saya lagi masak ini di dapur gitu. Masak. Baik, jaringan Bunda Atisia sepertinya terputus ya. Ya. Oke, baik. Mungkin saya mewakili Suami minta dia. ini. Oh ya, gimana Bunda? Terputus Itu tadi. nggak bisa. Oh iya, maaf Boleh Pak. diulangi? Ya. Masih kedengaran? Nah, Ya, tadi sampai sekarang dimasak, Ah. sampai dimasak. Ya, misalnya saya lagi masak, lagi happy bang, lagi ribet banget di dapur. Tiba-tiba misalnya suami minta dikerjain sesuatu atau misalnya diambil sesuatu. Satu lagi yang lain misalnya ibu Stop mertua. Iya. Stop dulu ya. Lagi sibuk di dapur, kemudian sama anak-anak lagi ramai, tiba-tiba suami minta, oke, habis itu nanti kita ajak, ayo papa kita duduk bareng. Situasinya tadi seperti apa? Ini anak-anak di sini, saya ada di dapur, kita sedang mengerjakan ini, papa merasa terganggu. Menurut papa, solusi yang bisa dilakukan kalau papa jadi saya, apa? Biasakan gunakan kalau papa jadi saya. Jadi papa itu sedang di dapur sama anak-anak, dan sebagainya. Terus tiba-tiba perlu sesuatu. Kalau papa jadi saya, sebaiknya solusinya apa? Itu adalah kata-kata yang ajaib. Kenapa? Karena kita itu tidak pernah dididik, tidak ada sekolah itu memberikan pelatihan empati. Empati itu adalah bagaimana kalau saya jadi dia. Kita bisa memahami problem orang lain itu kalau kita biasa mengajak orang lain, kalau papa jadi saya, kalau Anda jadi saya, kalau saya jadi dia. Nah, biar papanya juga ikutan belajar parenting. Menurut papa apa solusi terbaik? Kalau papa jadi saya di kondisi seperti ini. Nah, itu yang tadi saya katakan. Gambar tadi orang tua itu ya, yang papanya marah sama ibunya, ibunya marah sama anaknya, anaknya pukul bonekanya. Jadi, mengubah sesuatu itu satu kesatuan, mulai dari papa, mama, baru anaknya bisa berubah. Jadi kalau dalam kasus tadi, ayo. Tapi jangan seketika itu, nanti kalau udah santai, udah emosi sama-sama hilang, nah sama-sama damai, lagi nonton TV bareng, ayo, yuk kita duduk yuk, bicarain yang tadi. Saya selalu gunakan momen itu. Yuk bicarain yang tadi. Yuk bicarain yang tadi. Supaya nggak terulang lagi. Cukup jelas ya Bu ya? Iya, jelas, Jadi handling Ayah. kasusnya seperti itu. Kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti apa? Catat. Bicarakan. Kalau papa jadi saya. Begitu juga nanti pada akhirnya, kalau saya jadi anak, sebenarnya apa sih yang saya inginkan dari orang tua saya? Anak saya tuh suka ribut. Bayangkan, saya cuma bilang begini sama orang tua. Anak ibu betul suka ribut dan ibu terganggu? Iya baik. Kalau seandainya Tuhan saat itu juga bilang, anak ibu diam, nggak ngapa-ngapain. Mau ibu? Enggak. Berarti anak Tidak ibu juga, sedang ya. sakit. Sedang dirawat. Sedang nggak bisa apa-apa. Jadi ramainya mereka itu sebenarnya tanda mereka normal. Aktif. Sehat. Coba itu, apa nggak tersenyum kita? Tuh tersenyum, ya terbukti Iya. langsung mengubah tangis menjadi senyum. Enak nggak parenting?
Mau nggak dibuatin lagi parenting yang kasuistis begini? Itulah Iya, kenapa, itulah kenapa sampai di sekolah kami tuh ada ibu-ibu yang nggak mau ikut parenting pada awalnya, sampai setelah nyobain, dia duduk paling depan ikut parenting. Walaupun hari kerja, kami sering ngetes diadain hari kerja, pilih mana dia kerjaan atau anak, pilih anak, ibu. Ya, dia cuti di kantor demi ikut parenting. Itulah yang membuat hati saya berbunga-bunga melihat orang tua yang luar biasa. Dan sekarang ibu sudah mulai bisa tersenyum, air matanya mulai terhapus. Makin sering ikut parenting, makin sering tersenyum ibu. Dan anak ibu akan jauh lebih tersenyum. Suami ibu pun nanti akan terbawa tersenyum. Gitu, Bu Atisya. Iya, Ya. Edi, terima kasih. Terima kasih kembali, Mama Terima Fani. kasih. Luar biasa, sudah terjawab ya Bunda Atisya. Terima kasih Ayah Edi. Wah, jawabannya kasih bukan cuma kembali. menyejukkan Bunda Atisya nih, tapi juga saya dan pastinya Papa Mama dan Ayah Bunda yang lain. Nah, Ayah sebenarnya masih banyak banget nih ya Papa Mama Ayah Bunda yang antusias, tapi karena keterbatasan waktu kita, kayaknya tidak bisa semua dibacakan ya Ayah pertanyaannya. Nah, mungkin gini Ayah, apa ada sosial media atau apa yang bisa dikunjungi Papa Mama dan Ayah Bunda lainnya? Kalau saya follower lama Ayah di Facebook. Wah, luar biasa, Ya, masih aktif keren. ya Ayah ya, Masih, Facebooknya. masih, Ya, ya. boleh disebutkan Ayah, mungkin Papa Mama yang lain dan Ayah Bunda yang lain biar tahu nih, biar bisa follow Ayah juga. Sudah, Iya. Mama. Ayah. Ya, jadi kalau mau Facebook, itu Facebooknya Ayah Edi Parenting. Nah, Facebook udah kenal itu, kalau dicari Ayah Edi Parenting, nah itu biasanya keluar wajah saya. Terus kalau di IG sama juga Ayah Edi Parenting, di Twitter juga ada, tapi yang paling enak tuh di Facebook. Kemudian untuk memudahkan papa mama yang nggak terlalu suka baca atau nggak sempat lebih tepatnya baca, saya tuh buatin video. Videonya tuh macam-macam. Ada yang durasi pendek 3 menitan, kemudian ada yang 15 menitan sampai 30 menitan dan 2 jam juga ada. Jadi tinggal pilih. Mau yang komplit, paket komplit boleh, mau yang icip-icip boleh, dan itu lengkap sekali. Tujuan saya cuma satu, supaya fleksibel. Jadi papa mama punya waktu luang, bisa lihat. Mau tidur, bisa lihat. Bahkan terakhir saya baru merilis video ini yang nggak pakai gambar, jadi dengerinnya bisa sambil tiduran, nggak harus melihat gambarnya. Cuma ada suaranya aja. Saya coba apa yang saya bisa memberikan kepada papa mama untuk membantu mendidik anak-anak. Karena bangsa ini itu diciptakan oleh papa dan mama, dan terutama mama. Jadi kalau kita bisa mendidik seorang mama, itu adalah mendidik satu bangsa. Kalau papa mungkin efeknya nggak terlalu besar menurut pengalaman saya. Tapi kalau mama yang belajar parenting, itu betul-betul mencetak satu generasi. Makanya saya bahagia sekali kalau hari ini banyak papa, mama, dan mama hadir di sini begitu. Begitu kira-kira itu ya. Jadi kalau YouTube-nya YouTube channel Ayah Edi. Nah, jadi di search aja YouTube channel Ayah Edi, di situ nanti keluar semua. Baik, silakan Papa Mama yang tadi mungkin pertanyaannya masih banyak bisa berinteraksi langsung di sosial media Ayah Edi ya. Sekali lagi Ayah Edi, saya mewakili semua penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak. Terima atas kasih ilmu banyak yang kembali. diberikan Terima kasih pada banyak. hari ini. Semoga Ayah Edi sehat dan sukses selalu ya Ayah. Sampai Amin. ketemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih Mama Fani dan teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih untuk kehadirannya dan kami mohon pamit. Semoga ini berguna bagi semua. Sampai Amin, ketemu amin, lagi. baik, Ayah. Sampai ketemu lagi Ayah. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Bye-bye. Terima kasih kembali. Mohon izin.